Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sepasang suami istri ditangkap polisi karena mengonsumsi sabu-sabu. Polisi juga menangkap pemasok barang haram itu. Akibat hubungan pendek arus listrik, 2 rumah permanen di Kurau Pagang, pinggiran Kota Padang, ludes terbakar pada Rabu malam. Terperosok ke dalam lubang batu grip Pantai Padang, evakuasi wanita berjalan dramatis. Diduga mengonsumsi sabu-sabu, pasangan suami istri ditangkap oleh tim anggota Lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya pada Rabu dini hari di rumah kontrakannya di daerah Jorong Pasir Putih, Nagari Sungai Kambut, Darmasraya. Dari mereka berdua, polisi menyita sisa sabu-sabu yang telah mereka konsumsi. Selain itu, polisi juga menemukan 1 pak plastik kecil di kamar pelaku. Penemuan plastik ini semakin mencurigakan petugas. Pasalnya, plastik jenis ini kerap digunakan pengedar untuk membungkus sabu-sabu. Polisi kemudian menggeledah seisi ruangan untuk menemukan sabu-sabu lainnya. Bahkan polisi harus mencarinya di atas loteng rumah kontrakan pelaku. Hasil pemeriksaan sementara terungkap jika barang haram itu baru saja diantarkan seorang kurir. Mendapatkan informasi yang sangat berharga itu, polisi pun langsung bergerak dan menangkap Taufik Ridho Kurniawan, tak jauh dari rumah kontrakan pelaku. Dari tangannya, polisi menyita 1 paket sabu-sabu. Keberhasilan polisi mengungkap kasus ini berkat laporan masyarakat. Satres Narkoba Polres Darmasraya melakukan penyelidikan, ditemukan sepasang suami istri yang bernama R dan M sedang melakukan pesta sabu-sabu. Dari hasil pengembangan, ternyata barang tersebut berasal dari saudara T, sehingga dilakukan penangkapan terhadap saudara T. Terhadap ketiga tersangka tersebut diduga telah melanggar pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kini mereka bertiga diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Darmasraya. Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 2 rumah permanen yang terletak di daerah Kurau Pagang, pinggiran Kota Padang, ludes terbakar pada Rabu malam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun pemilik mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran itu diketahui pemilik rumah saat api berkobar dari salah satu kamarnya dan langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Menunggu mobil pemadam tiba di lokasi, penghuni rumah dibantu warga sekitar menyelamatkan barang-barang dari amukan si jago merah. 5 mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil yang datang ke lokasi tak bisa berbuat banyak. Pasalnya aksesnya sangat sempit. Selain itu, laju mobil menuju lokasi kebakaran juga tak bisa leluasa karena jalan yang kecil itu dipenuhi warga yang ingin menyaksikan kebakaran. Padahal petugas telah menggunakan sirine saat menuju lokasi. 1,5 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Kronologisnya, tadi baru mendapat laporan, itu diperkirakan ada korsleting listrik. Pemadaman lebih kurang 1,5 jam karena lokasi kita dan masyarakat yang tidak bisa kami bergerak luas untuk pemadaman. Kerugian cuma yang terdampak bangunan korban tidak ada,
masa 2 buah bangunan yang habis terbakar. Akses jalan yang sempit dan banyak warga yang ingin menyaksikan peristiwa kebakaran menjadi salah satu penghalang bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang wanita terperosok ke dalam lubang di sela-sela batu grip di Pantai Padang. Petugas dinas kebakaran mengevakuasinya secara manual dan berlangsung dramatis. Tak hanya memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga bertugas menyelamatkan warga Padang yang berada dalam keadaan bahaya. Seperti yang dilakukan pada Rabu malam. Menggunakan peralatan seadanya, petugas berupaya mengeluarkan seorang gadis yang terperosok di sela-sela lubang batu grip penahan gelombang di Pantai Padang. Dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, petugas memahat batu grip itu secara perlahan agar pecahannya tak menimpa korban yang terperosok di dalamnya. Upaya itu berhasil. Korban bisa diangkat keluar dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatannya. Ada anak kita yang terjepit di kayu, jadi kita turunkan tim. Itu lebih kurang jam 7:30 kejadiannya. Dan kebetulan yang terjepit itu mengambil HP, berupaya mengambil HP. Ya, HP-nya jatuh ke dalam, dicoba mengambilnya. Kebetulan warga di sini kondisi masih dalam keadaan sadar. Kita berusaha untuk bawa ke rumah sakit untuk pengecekan lebih lanjut. Peristiwa itu berawal saat korban berupaya untuk mengambil telepon genggamnya yang terjatuh. Tapi upaya itu gagal. Korban kemudian meminta bantuan seorang anak kecil dan berhasil masuk ke rongga batu grip. Tapi tak bisa menjangkau telepon genggam itu. Karena penasaran, korban mencoba menggapainya. Namun naas, korban malah terperosok dan masuk ke dalam lubang itu. Masalah baru muncul setelah korban tak bisa keluar karena lubangnya terlalu kecil. Alfi melaporkan dari Padang. Karena daerahnya tak bisa dilewati mobil, masyarakat di Jorong Rura Patontang, Nagari Pematang Panjang, Pasaman Barat, harus menandu seorang warganya untuk sampai ke jalan yang bisa dilalui mobil. Aktivitas menandu ini selalu dilakukan jika ada warga yang sakit. Hingga kini, jalan menuju Jorong Rura Patontang hanya bisa dilewati sepeda motor, yang sebagian besar masih berupa jalan setapak. Di bagian terluasnya, jalan ini hanya mempunyai lebar 3 meter. Sulitnya akses menuju jorong ini telah dikeluhkan banyak pihak. Namun pemerintah Kabupaten Pasaman Barat seolah tutup mata dengan kondisi itu. Padahal, anggota DPRD setempat selalu mengusulkan pembangunan jalan setiap tahun. Saya sudah hampir 5 tahun di Banggar DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Setiap tahun saya selalu memperjuangkan, selalu memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwasanya setiap tahun minimal akses jalan di Rura Patontang itu kita angsur untuk membangun. Misalnya tahun ini kita anggarkan dulu 500 juta untuk 500 meter rambat beton. Tahun besok kita anggarkan untuk drainase. Tahun besok kita lanjutkan. Jadi bertahap-tahap. Jadi selama 4 tahun atau 5 tahun itu selesai. Tetapi itulah, belum ada tanggapan respon yang baik oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut pemerintah kabupaten lebih serius memperhatikan warganya dengan cara membangun infrastruktur. Jika tak bisa dibangun sekaligus, minimal pembangunannya bisa dianggarkan dalam tahun jamak. Kita berharap masyarakat Rura Patontang ini menjadi skala prioritas kita, pemerintah ke depannya dalam melakukan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur dan yang lainnya, agar akses jalan ke depan itu masyarakat kita merasakan
Karena kita yakin bahwasanya hari ini kita merasakan pembangunan di Pasaman Barat ini masih senjang gitu. Pemerintah harus bisa memastikan warganya ini bisa mengakses fasilitas kesehatan tanpa harus digotong itu, dan berikut juga pembangunan jalan di sana. Kayaknya memang tidak bisa diakses oleh roda 4 ya. Jorong Rura Patontang ini terletak di daerah perbukitan yang berjarak sekitar 30 km dari ibu kota kecamatan Kotobalingka. Jika ditempuh dengan sepeda motor, pengendara membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.